Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di masjid yang mulia, rumah Allah, yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa melaksanakan salah satu perintah yang diwajibkan kepada kita, kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan sampai mati, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai dan kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Semoga kita selalu berharap apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dan hal-hal yang lain Allah terima sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian, di pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair, kupas tuntas tentang dosa-dosa besar, di mana kita merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau menulis ada 76 contoh dosa besar yang tercantum dalam kitab Al-Kabair, dan kita masih berada di contoh dosa yang pertama, yaitu dosa syirik. Dan kita sudah bahas di bulan-bulan sebelumnya, dosa syirik terbagi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Dan syirik besar terbagi atas 5 bagian. Yang pertama syirkun niyah. Ya. Yang pertama syirkud doa, syirik dalam masalah doa. Yang kedua syirik dalam masalah niat. Yang ketiga syirik dalam masalah ketaatan. Yang keempat syirik dalam masalah rasa takut. Yang kelima yang kita akan bahas sekarang adalah syirkul mahabbah, syirik dalam masalah cinta. Memberikan cinta kepada selain Allah. Kecintaan yang tidak boleh diberikan kepada makhluk, yaitu maksudnya adalah kecintaan yang tertinggi, terbesar dan teratas. Kecintaan yang pada waktu itu berkonsekuensi merendahkan diri dan mengagungkan yang dicintai, yang menyebabkan akan patuh totalitas kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Sekali lagi, Allah tidak melarang kita untuk mencintai sesuatu yang kita senangi, yang berkaitan dengan dunia ini. Kita boleh mencintai pasangan hidup kita, kita boleh mencintai anak kita boleh mencintai orang tua kita mencintai mungkin emas, perak, kita mencintai pemandangan yang bagus dan indah dan lain-lain. Allah tidak melarang, dan Allah ciptakan dunia untuk kita. Dan tentunya setiap manusia itu ada kecenderungan untuk mencintai sesuatu yang indah. Dan memang itulah fitrahnya manusia yang Allah ciptakan bagi mereka. Tetapi sekali lagi yang dilarang adalah meletakkan cinta, rasa cinta yang tertinggi, terbesar dan teratas kepada selain Allah. Itu yang terlarang. Dan itu bisa jatuh kepada dosa syirik. Karena cinta yang tertinggi, terbesar dan teratas haruslah cinta kita kepada Allah.
yang konsekuensinya kita merendahkan diri kita kepada zat yang kita cintai. Dan kita patuh kepadanya dan meninggalkan larangannya. Apabila ada seorang manusia yang mereka mencintai selain Allah, apa saja yang mereka cintai selain Allah, di mana di situ mereka meletakkan kecintaan secara totalitas, mereka patuh kepadanya dan menjauhi larangannya. Ya, atau mereka meletakkan cinta kepadanya merupakan cinta yang terbesar dan tertinggi dan teratas. Sekali lagi, itulah yang disebut dengan syirkul mahabbah. Syirik dalam masalah cinta, ya. Nah, yang namanya orang-orang beriman ini orang-orang yang bertauhid, akidahnya benar, dan pasti mereka tidak termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Orang-orang beriman ini orang-orang yang terpilih. Tidak semua orang disebut beriman. Muslim banyak, mukmin sedikit. Setiap mukmin otomatis muslim. Tapi setiap muslim belum tentu mukmin. Banyak orang yang mengaku sebagai muslim, KTP-nya Islam, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak sedikit kita lihat mereka mengaku muslim, tapi dalam ucapan atau perbuatannya bisa jadi melakukan perbuatan syirkul akbar, mempersekutukan Allah dalam masalah syirik besar. Dan perbuatan syirik besar ini dapat membatalkan keimanan dan keislaman seseorang. Ya, tapi kalau syirik kecil tidak. Syirik kecil berdosa besar tapi tidak membatalkan keimanan. Makanya setiap muslim dimanapun mereka berada, siapapun mereka wajib untuk mengetahui tentang pembahasan kita ini. Ya, ini pembahasan yang paling utama, yang paling penting, yang harus diprioritaskan oleh setiap muslim. Karena jangan sampai mereka terbatalkan keimanan dan keislaman tanpa mereka sadari. Atau mereka sengaja melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita ingin menjadi seorang muslim yang mukmin bertakwa. Dan keimanan itu kita pertahankan sampai mati. Tidak ada unsur syirik besar maupun syirik kecil. Itulah seorang mukmin yang sejati, mukmin yang bertakwa. Mereka beragama berdasarkan ilmu, mereka beragama dengan keyakinan yang totalitas kepada Allah, mereka beragama dengan ibadah yang benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beragama dengan memiliki akhlak yang mulia. Baik, jamaah sekalian, kita akan mulai tentang masalah mempersekutukan Allah dalam masalah cinta. Dan ini pun terjadi di masyarakat. Ya, di samping contoh-contoh sebelumnya ya, ada syirik dalam masalah doa, syirik dalam masalah niat, syirik dalam masalah ketaatan, atau syirik dalam masalah rasa takut. Nah, kita lihat bagaimana firman Allah yang pertama kali, yaitu di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 165. Di surah Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Kata Allah tabaraka wa taala, dan di antara manusia ini, di antara manusia ada orang-orang yang mereka menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Di antara manusia ini ada orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Nah, ini kita lihat kan, orang-orang yang memiliki agama yang lain selain Islam, atau mungkin mereka tidak beragama, sama saja mereka memiliki kecintaan kepada selain Allah. Yang mereka sembah selain Allah, yang mereka cintai Tuhan-Tuhan mereka itu. Mereka rela untuk berkorban, mati-matian, habis-habisan, dengan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa pun siap untuk mereka korbankan, karena mereka cinta kepada sesembahan selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, adapun orang-orang yang beriman, Allah sebutkan di ayat tersebut, walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Ini ciri khas orang-orang beriman yang pasti ada. Dan kalau kita belum memiliki ini, berarti kita belum disebut seorang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Sangat amat asyad. Allah menggunakan kalimat asyad. Sangat besar, amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Tidak mungkin mereka mencintai kepada selain Allah, yang dimana disamakan antara cinta mereka kepada Allah dengan selain Allah. Nah, di sini Allah sebutkan yang pertama di awal-awal ayat ini, Allah menceritakan tentang orang-orang selain mukmin. Mereka orang-orang di luar Islam yang mereka mencintai sesuatu sesembahan selain Allah. Ya, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Padahal Allah itu ya pemilik dan pencipta langit dan bumi, dunia dan akhirat. Inilah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka memiliki cinta yang luar biasa kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka amat sangat besar rasa cintanya hanya kepada Allah semata. Jadi kalau ada di antara manusia atau di antara kaum muslimin yang memiliki persamaan dengan orang-orang musyrik ini, mereka memiliki kecintaan kepada selain Allah, ya, dengan adanya ketundukan, kepatuhan, di mana mereka rela berkorban dan berjuang untuk sesuatu selain Allah. Allah tahu niat yang ada di hatinya. Dan mereka sangat mencintai sesembahan itu, maka jatuhlah kepada syirik. Syirik dalam masalah cinta. Maka kita sebagai seorang mukmin wajib untuk meletakkan cinta kita kepada Allah yang merupakan cinta yang terbesar, tertinggi dan teratas. Setiap mukmin harus seperti itu. Dan itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Allah inginkan selalu kita prioritaskan. Apa yang Allah sukai selalu kita prioritaskan. Apa yang Allah ridhoi selalu kita prioritaskan. Selalu memprioritaskan, selalu mendahulukan apa yang Allah kehendaki dari diri kita. Itu bentuk cinta. Tapi kalau kita memprioritaskan yang lain selain Allah, ya, dalam ucapan dan tindakan, apalagi kita memiliki kecintaan kepada selain Allah tersebut lebih besar, ya, dibandingkan cinta kita kepada Allah, meskipun kita tidak menyembahnya. Perhatikan di sini. Contoh ayat ini di surah Al-Baqarah adalah sesembahan selain Allah. Allah katakan mereka musyrik. Mereka memiliki cinta kepada sesembahan selain Allah. Tapi meskipun tidak ada sesembahan kepada selain Allah, tetapi menunjukkan cinta kepada selain Allah, yang di situ bukan sesembahan, tapi menunjukkan totalitas cintanya. Yaitu apa kata mereka ditaati, apa kata mereka diikuti, apa yang mereka nggak sukai maka tidak juga disukai. Itu pun jatuh kepada syirkul mahabbah. Tidak menyembah, tetapi ketaatan secara mutlak di situ. Ya, ini nanti kita berikan contoh di bagaimana syirkul mahabbah ini yang terjadi di masyarakat, ya. Kita baru lihat muqaddimahnya dulu. Ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kita. Jadi yang pertama Al-Baqarah 165. Yang kedua kita bisa lihat di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran ayat ke-14. Di surah Ali Imran ayat ke-14 Allah menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Allah yang menjadikan cinta. Allah yang menumbuhkan cinta. Manusia itu cinta dengan apa yang dia inginkan. Dan ini sudah fitrah. Semua manusia akan mencintai sesuatu yang dia inginkan. Nah, di sini Allah katakan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Mungkin mereka cinta kepada wanita, cinta kepada anak, cinta kepada harta benda yang bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas dan perak, atau mereka cinta kepada kuda pilihan atau hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah.
tempat kembali yang baik. Di sini Ali Imran ayat ke-14 Allah menjelaskan tentang contoh-contoh yang biasanya dicintai oleh manusia. Contoh-contoh sesuatu yang disenangi, sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, ya, mungkin dari wanita, anak-anak, dan seterusnya. Silakan. Memang manusia itu diciptakan, dijadikan mereka untuk senang. Mereka cinta terhadap apa yang diinginkannya. Jadi ini secara fitrah tidak masalah, tidak bertentangan dengan kecintaan kepada Allah. Allah memperbolehkan kita cinta kepada selain Allah, boleh. Cinta tadi kepada apa? Anak, kepada istri, kepada orang tua, kepada sesuatu benda-benda yang sifatnya duniawi ini. Mungkin mobil, kita senang, kita rumah, bagus. Silakan. Ketika kita senang dengan sesuatu yang sifatnya tidak ada syirik cinta, maka enggak masalah. Sesuatu yang kita senangi dan itu tidak ada unsur syirik cinta padanya, tidak masalah. Tetapi jadi masalah ketika cinta itu dikemas dengan syirik cinta. Itu yang terlarang. Bedakan ya antara cinta yang diperbolehkan dengan cinta yang terlarang. Ya, cinta yang terlarang ini istilah di masyarakat mungkin zina kali ya. Cinta yang terlarang, perbuatan zina. Bukan itu maksud kita. Tapi cinta terlarang ini adalah syirik. Bukan lagi cinta terlarang maksudnya zina. Karena zina itu kan ya perbuatan belum sah ya sebagai suami istri. Disebut istilah oleh masyarakat cinta terlarang. Kalau sudah suami istri, cinta yang halal. Ya. Tetapi kita maksud di sini cinta terlarang adalah bukan lagi zina, bahkan dosa besar yang paling besar yaitu syirik. Nah, cinta terlarang inilah yang dimaksud bisa menggugurkan keimanan dan membatalkan keislaman seseorang. Kalau zina, tidak. Orang melakukan zina, dia melakukan dosa besar. Dia mengakui zina adalah perbuatan dosa, tidak mengingkari, tapi dia melakukan. Itu merupakan bentuk dosa besar dan tidak membatalkan keislaman. Tetapi kalau sudah masuk kepada ya syirik cinta, maka ini bisa membatalkan keislaman. Nah, kemudian kita lihat kembali bagaimana firman Allah di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah ayat ke-24. At-Taubah ayat ke-24. Dan ini untuk memberikan perincian. Contoh-contoh yang lain, cinta-cinta yang diperbolehkan, ya, tetapi apabila cinta tersebut diletakkan pada cinta yang lebih tinggi dan lebih besar dan lebih atas dibandingkan cinta kepada Allah, maka itulah disebut dengan syirik cinta. Tadi kita sudah sebutkan contohnya, yaitu di surah Ali Imran ayat ke-14 ya. Contoh-contoh yang disenangi oleh manusia dan boleh mereka mencintainya. Nah, kembali Allah menyebutkan di surah At-Taubah. At-Taubah ayat ke-24, contoh-contoh cinta yang lain yang juga diperbolehkan, tetapi jika dikemas dengan syirik cinta maka haram. Mari kita baca ya. At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah berfirman, katakanlah, qul, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, pasangan hidupmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatir terjadi kerugian di dalamnya, dan rumah-rumah yang kamu tinggali, yang kamu tempati, itu semuanya, ini contoh-contoh ya yang Allah sebutkan, contoh-contoh yang biasanya manusia senang. Sekali lagi, orang tua, anak, saudara, pasangan hidup, keluarga, harta kekayaan, perdagangan, ya, dan rumah yang kita tempati. Ini kalau seandainya kata Allah, itu semua lebih kamu cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya
dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Ya. Jadi contoh di atas, boleh kita mencintai orang tua, berbakti kepada mereka, sayang kepada mereka, rindu kepada mereka, cinta kepada mereka, pasangan hidup kita, suami, istri, boleh, anak. Ini contoh-contoh. Tetapi setelah itu Allah sebutkan, jika itu semua lebih kamu cintai. Ini kan tidak ada kaitan dengan sesembahan kan? Kalau sesembahan tadi di surah Al-Baqarah 165. Mencintai sesembahan yang lain selain Allah. Yang mana mencintainya ya lebih besar dibandingkan cinta kepada Allah. Atau disamakan. Atau betul-betul totalitas kepada sesembahan selain Allah saja. Untuk Allah tidak ada sedikit pun. Kalaupun ada untuk Allah, syirik juga. Kenapa? Karena tidak boleh mempersembahkan untuk Allah ada, untuk selain Allah ada. Cinta yang disertai penyembahan. Cinta yang disertai ibadah. Nggak boleh. Itu yang terjadi orang-orang Quraisy kafir. Ya, di zaman Nabi SAW, mereka menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Mereka cinta kepada Allah, cinta juga kepada selain Allah. Mereka mengakui Allah memiliki kekuasaan, tapi mereka juga mengakui selain Allah juga punya kekuasaan. Sehingga itulah jadinya musyrik. Nah, di surah At-Taubah ini, kita lihat At-Taubah 24, di sini kan tidak ada unsur disebut penyembahan. Kalau menyembah paham, ibadah paham, kepada selain Allah nggak boleh. Itu bisa membatalkan keimanan. Tapi di sini, ya, di sini kita lihat meletakkan cinta kepada orang tua tentunya tidak kita dengan ibadah. Meletakkan cinta kepada anak bukan kita ibadah kepada anak tersebut. Tetapi di sini maksudnya adalah ketika meletakkan cinta kepada contoh-contoh yang Allah sebutkan ini, ternyata cinta itu merupakan cinta yang tertinggi, terbesar dan teratas, mengalahkan cinta kepada Allah. Itu pun terlarang. Meskipun tidak ada penyembahan. Meskipun tidak ada ibadah. Ya, meskipun tidak ada doa di sini. Apabila memang bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan hidupmu, kerabatmu, keluargamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah yang kamu tempati, kalau itu semuanya contoh-contoh ini lebih kamu cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, tunggulah Allah akan memberikan keputusan. Apa keputusan Allah? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, datanglah keputusan Allah berupa musibah, berupa hukuman, berupa siksaan, berupa azab. Karena mereka telah melakukan dosa besar, meskipun tidak ada unsur peribadahan. Nah, di sini kita bedakan ya. Sekali lagi kita ulang-ulang supaya mudah dipahami. Jadi kalau di surah Al-Baqarah 165, cinta yang disertai dengan ibadah. Ya, dia beribadah karena cinta kepada sesembahan selain Allah. Tapi di surah At-Taubah tidak ada unsur penyembahan, tidak ada unsur peribadahan. Tetapi itu pun terlarang. Hendaknya setiap mukmin konsekuensinya ketika dia menjadi mukmin sejati, mukmin yang hakiki, maka ya kecintaan yang tertinggi, terbesar dan teratas itu hanya untuk Allah. Untuk Allah semata yang tertinggi. Ya, dan di sini jika itu lebih mereka cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Ada waktu yang tepat di mana Allah akan memberikan hukuman kepada manusia. Dan sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik di sini ya adalah orang kafir dan orang munafik. Ketika Allah sebutkan fasik, fasikun, minal fasikin, selalu disebut ya konotasinya orang kafir, orang munafik, orang kafir, orang munafik. Allah tidak memberikan hidayah tambahan. Maksudnya itu. Karena mereka pun memang tidak mau untuk mendapatkan hidayah.
Sebetulnya kita tahu semua manusia sudah mendapatkan hidayah. Orang kafir sudah mendapatkan hidayah. Orang munafik sudah mendapatkan hidayah. Tetapi di antara manusia ada orang yang mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Dan ada yang tidak mendapatkan tambahan hidayah. Nah, disinilah termasuk orang fasik, orang kafir yang memang tidak berusaha untuk mendapatkan tambahan hidayah. Dan juga orang munafik yang tidak ada usaha untuk menambah hidayah. Sehingga Allah pun tidak memberikan hidayah kepada mereka untuk mereka menjadi lebih mengetahui kebenaran, mau mengikuti kebenaran, dan seterusnya. Karena disebutkan dalam Al-Quran, وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Dan Allah lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang mau untuk mendapatkan hidayah tambahan. Hidayah tambahan. Kalau masalah hidayah awal, hidayah pertama kali, semua otomatis dapat. Abu Jahal dapat hidayah. Fir'aun dapat hidayah. Artinya hidayah ini apa? Petunjuk, ilmu, kebenaran, dan pengetahuan. Buktinya Abu Jahal tahu Rasul itu benar. Fir'aun pun tahu Nabi Musa itu benar. Tahu. Di hatinya meyakini. Cuma dalam lisan dan perbuatan tidak dia ucapkan dan tidak dia buktikan. Di hatinya, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka meyakini di hati mereka. Ini memang utusan Allah. Karena banyaknya mukjizat, banyaknya hal-hal yang bisa meyakinkan mereka. Dengan kitab sucinya dan lain-lain. Tetapi karena mereka tidak ingin ya untuk untuk mendapatkan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Karena mereka sombong, mereka angkuh dan lain-lain. Maka akhirnya Allah tidak memberikan tambahan-tambahan hidayah. Coba kita lihat. At-Taubah ayat ke-67. At-Taubah ayat ke-67. Nasallahu fanasiyahum. Innal munafiqin humul fasiqun. Mereka lupa kepada Allah dan akhirnya Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, merekalah orang-orang fasik. Ya, ketika kita baca At-Taubah tadi, siapa orang fasik? Orang munafik. Mereka lupa kepada Allah, sengaja untuk lupa kepada Allah, akhirnya mereka pun dilupakan oleh Allah. Dan merekalah orang-orang munafik ini orang fasik. Yang kedua, Allah menyebutkan kalimat fasik maknanya bukan lagi orang munafik, tapi maknanya orang kafir. Di mana Allah sebutkan di surah As-Sajdah. Di surah As-Sajdah, surah ke-32. Surah ke-32, ayat yang ke-20. Surah ke-32, ayat yang ke-20. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Ya, adapun orang-orang fasik maka tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Nah, di sini orang-orang fasik, coba antum lihat terjemahannya di handphone atau di mushaf silakan. Allah menyebutkan adapun orang-orang fasik maka tempat kembali mereka adalah siksa api neraka. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dimasukkan lagi ke neraka. Ingin keluar dari neraka, dimasukkan lagi ke mereka ke neraka. Dan dikatakan kepada mereka, Dzuqu adzaban nar. Rasakanlah siksa neraka ini. Disebabkan oleh kedustaan yang mereka lakukan selama di dunia. Nah, kalimat fasik di sini, ayat ke-20, maksudnya orang kafir. Insya Allah sama semua terjemahannya. Di tafsir juga demikian. Ketika Allah menyebutkan fasik, terkadang maknanya munafik, terkadang maknanya kafir. Nah, maka kembali kita ke surah At-Taubah 24. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah tidak memberikan hidayah kepada orang fasik, artinya Allah tidak memberikan tambahan hidayah kepada orang kafir dan orang munafik, yang memang mereka tidak mau untuk mendapatkan tambahan hidayah. Kita butuh hidayah sampai mati. Makanya kita membaca doa di surah Al-Fatihah. Setiap hari minimal 17 kali. Dari subuh sampai isya kita membaca surah Al-Fatihah 17 kali. Karena dibaca di 17 rakaat.
ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah untuk bisa di atas jalanmu yang benar. Berikan kepada kami hidayah. Apakah kita belum dapat hidayah? Sudah, kita sudah menjadi muslim. Kita sudah mengikuti sunnah, alhamdulillah, manhaj salaf. Tapi kita minta hidayah lagi. Kenapa? Karena kita butuh lagi bimbingan-bimbingan dan ilmu-ilmu yang lain yang belum kita ketahui. Atau kita sudah tahu ilmunya, kita butuh hidayah taufik. Kalau sudah tahu ilmunya, dapat pengetahuannya, tahu kebenaran, kita juga butuh hidayah taufik, yaitu hidayah yang mampu kita amalkan. Terkadang ada orang tahu ilmunya, jilbab wajib, tapi enggak berjilbab. Terkadang orang tahu sholat wajib, tapi enggak mau mendirikan sholat. Terkadang orang tahu bahwa wajib mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi enggak mau mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi yang benar. Kenapa? Mereka sekedar tahu, berilmu, pernah baca, pernah dengar, tetapi mereka kok sulit untuk mengamalkan ilmunya itu. Berarti mereka belum mendapatkan hidayah taufik, yaitu kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah dipahami. Baik ya, kita kembali kepada pembahasan kita. At-Taubah 24 ini, sekali lagi Allah mempertegas ya, jika hal-hal yang sifatnya duniawi lebih kamu cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, kita bisa lihat di ayat yang lain, Allah berfirman di surah Al-Ma'idah. Di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-18. Al-Ma'idah ayat ke-18. Adanya orang-orang yang suka mengklaim bahwa mereka mencintai Allah. Tetapi kecintaan tersebut tertolak. Dan Allah justru mengazab mereka. Karena mereka sudah melakukan syirkul mahabbah. Syirik dalam masalah cinta. Dan ini yang dilakukan oleh orang kafir. Dan kaum muslimin yang jatuh kepada syirik cinta. Ini contoh terjadi. Dan Allah ungkapkan sebagai pelajaran buat kita. Al-Ma'idah 18. Mari kita baca. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kata orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan kami ini anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Kami anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Kami sangat-sangat mencintai Allah dan Allah pun sangat mencintai kami. Gayung bersambut, mengklaim sebagai orang yang sangat cinta kepada Allah dan Allah pun juga mencintai mereka. Hanya klaim semata. Mana buktinya? Maka Allah sebutkan di sini, katakanlah, qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarum mimma khalaq. Ya, katakanlah, kalau memang kamu itu anaknya Allah, padahal Allah kan enggak punya anak ya. Tapi begitulah. Ya, bagaimana mereka melakukan sesuatu kedustaan. Dan kalau kamu juga adalah kekasih-kekasih Allah, mengapa Allah menyiksa kamu? Disebabkan dosa-dosa yang kamu lakukan. Kenapa Allah menyiksa kalian? Enggak mungkin kalau Allah mencintai mereka, lalu Allah mengazab mereka. Tidak, kata Allah. Kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Allah ciptakan. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Nah, seperti itu. Ini yang terjadi. Cinta kepada Allah, cinta sama Rasul, cinta Rasul, bahkan ada kasetnya, ada videonya, ada tulisannya. Pengakuan-pengakuan yang biasa dilakukan oleh manusia. Pengakuan itu ternyata bukan hanya dari kaum muslimin saja. Antum cinta sama Allah, ya cinta dong. Cinta sama Rasul, cinta. Tapi kok beda cara beragamanya? Kenapa tidak mengikuti cara beragama sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasul sebutkan dalam hadis? Bagaimana Rasul mempraktekkan Islam ini? Bagaimana para sahabatnya? Katanya cinta Rasul. Katanya cinta Allah. Nah,
Ini kan klaim yang kita lihat di masyarakat ya. Kita tidak menuduh-nuduh, kita tidak sebutkan nama orangnya. Tapi kita pernah lihat, pernah tahu ada orang-orang yang suka menyebut-nyebut istilah ini. Kami cinta Rasul, kami cinta Allah. Karena memang seorang mukmin wajib hukumnya mencintai Allah. Kalau tidak mencintai Allah, kufur. Batal imannya. Ketika dia berani mengatakan saya beriman, wajib cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Yang dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Di sini ternyata bukan orang-orang Muslim saja yang mengatakan kalimat seperti itu. Ini orang kafir. Wa qalatil yahud wal nasara. Berkata orang Yahudi dan Nasrani. Orang kafir pun mengungkapkan kalimat cinta. Kami cinta kepada Allah. Allah juga cinta sama kami. Ya, bahkan kami ini dianggap sebagai anak-anaknya Allah. Subhanallah, amma yusyrikun, ya, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, jadi demikian. Allah tidak butuh kepada klaim, tetapi bukti nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Betulkah kita mencintai Allah sehingga kita tidak jatuh kepada syirik cinta? Ketika seseorang meletakkan cinta kepada Allah, ternyata berada di bawah. Sedangkan cinta kepada selain Allah berada di atas. Jatuh kepada syirik cinta. Meletakkan cinta kepada Allah ada di bawah. Yang disertai dengan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Enggak boleh. Atau tidak ada penyembahan pun tidak boleh. Karena inilah Islam. Konsepnya seperti ini. Yaitu Islam itu mengajarkan kepada kita agar kita meletakkan cinta yang tertinggi, teratas dan terbesar, rasa takut yang tertinggi, teratas dan terbesar, rasa harap yang tertinggi, teratas dan terbesar, cinta, takut dan harap yang tertinggi, teratas dan terbesar hanya kepada Allah. Itu Islam. Enggak boleh kita letakkan cinta, takut dan harap kepada selain Allah. Yang mana selain Allah itu kita letakkan yang lebih tinggi, enggak boleh. Meskipun tidak ada unsur penyembahan. Tidak ada peribadahan. Kalau sudah ada peribadahan, berarti jelas jatuhlah kepada syirik cinta. Nah, kemudian kita lihat kembali Al-Maidah 54. Di surah Al-Maidah ayat ke-54. Kembali Allah menjelaskan tentang masalah cinta ini dalam Al-Quran ya. Agar kita bisa pahami. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Barang siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya. Maka kelak Allah pun akan mendatangkan suatu kaum. Anda mau murtad? Silakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Masuk Islam boleh, enggak masuk Islam enggak masalah. Anda mau murtad pun silakan. Allah enggak rugi. Allah maha kuasa, Allah maha kaya, Allah maha suci. Allah maha segala-galanya. Allah enggak butuh dengan makhluk. Jika kamu murtad dari agama, nanti Allah akan datangkan suatu kaum ya, di mana Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Nah, di sini kalimatnya ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Dan mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang benar. Makanya Allah mencintai mereka. Nggak mungkin orang yang melakukan syirik cinta, lalu Allah mencintai mereka. Nggak mungkin, karena ketika mereka melakukan syirik cinta, berarti mereka sedang melakukan dosa besar yang paling besar, membatalkan keimanan. Tentunya di sini disebutkan Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah, cintanya diterima oleh Allah, sehingga Allah pun mencintainya. Ya, ketika Allah mencintai seorang makhluk, seorang manusia, seorang hamba, maka ini suatu kebahagiaan yang tiada tara. Tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada seseorang yang mendapatkan cinta dari Allah. Berarti cintanya kepada Allah diterima. Ketika itu Allah pun mencintainya. Dan ketika Allah mencintainya, subhanallah, pasti dia bahagia. Pasti dia bertakwa. Pasti dia diampuni dosanya. Pasti dirahmati. Pasti diberkahi hidupnya.
pasti dia mendapatkan begitu banyak tambahan-tambahan hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pasti dia akan wafat dengan kondisi husnul khatimah, dan pasti dia akan mendapat nikmat kubur, pasti dia mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, pasti dia akan dapat hisab masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, atau mungkin dihisab tanpa hisab yang berat. Dia dihisab mungkin dengan hisab yang ringan. Dan dia pun akan dimudahkan semua prosesnya sampai dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu konsekuensi ya. Kalau Allah sudah mencintai hamba, selesai urusan jamaah sekalian. Selesai, dunia akhirat dimudahkan. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Makanya target kita ini ingin bisa masuk surga di akhirat. Target di dunia sampai mati ingin apa? Ingin bisa menjadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa sajalah yang cintanya diterima oleh Allah. Sehingga Allah pun mencintai mereka. Kalau belum menjadi orang bertakwa, maka Allah belum mau mencintai hamba tersebut. Karena orang bertakwa ini orang yang benar imannya, benar ilmunya, benar amalnya, benar akidahnya, benar ibadahnya, dan benar akhlaknya. Semoga kita termasuk di dalamnya ya. Kalau teori sih gampang nih. Prakteknya gimana nih? Sudah di sini ada yang menjadi orang bertakwa? Angkat tangan dong. Coba angkat tangan siapa di sini yang sudah merasa sudah bertakwa? Pengen tahu orangnya yang mana sih? Ini kasih hadiah deh. Ada yang bertakwa di sini? Iya. Kalaupun andai kata ada, andai kata itu kan versi kita ya. Versinya Allah gimana? Orang itu bertakwa bukan karena kita yang menilai, tapi Allah yang menilai orang itu orang bertakwa. Cintanya kepada Allah diterima, rasa takutnya kepada Allah diterima, rasa harapnya kepada Allah diterima. Benar, karena semua berdasarkan ilmu. Agama bukan ikut-ikutan, agama bukan permainan, agama bukan senda gurau, agama bukan sekedar apa yang dilihat kebiasaan orang lain. Tapi agama itu berdasarkan apa kata Allah, apa kata Rasul. Itu standar kebenaran dalam Islam. Ya. Mari kita lihat kembali Al-Maidah 54. Allah mendatangkan suatu kaum di mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan kemudian disebutkan sifat-sifat berikutnya yang Allah cintai. Dengan sifat seperti ini nanti akan mendatangkan cinta Allah. Yaitu mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Ini sifat-sifat yang bisa mendatangkan cinta Allah. Mereka bersikap lemah lembut, sopan, hormat, tidak kasar, tidak keras kepada orang-orang beriman. Mereka tawadhu. Ya, mereka tidak sombong kepada orang-orang beriman. Buktikan jamaah sekalian, bersikap seperti ini kepada orang-orang yang beriman. Kemudian mereka bersikap keras terhadap orang kafir. Arti tegas. Lakum dinukum waliyadin. Bukan abu-abu. Tidak boleh kita mencampur adukan akidah dan ibadah kita dengan ritual orang-orang di luar Islam. Harus tegas. Itu yang mendatangkan cinta Allah. Kemudian yang berjihad di jalan Allah, ya, berjihad fisabilillah di medan perang, atau berjihad melawan gangguan syaitan, atau berjihad melawan hawa nafsu. Dan kemudian wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Ketika dia sudah berada di atas kebenaran, di atas tauhid, akidah, ibadah yang benar, cara beragama yang benar, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kalau adalah orang yang mencela setelah itu. Mencelanya, mengecamnya, sok alim lah, sok suci, ya, merasa benar sendiri, surga punya dia, bukan untuk orang lain. Ya, dibuatlah statement-statement untuk meruntuhkan kehormatannya, merusak kehormatannya, digibahi, dituduh-tuduh macam-macam, segala macam. Tapi orang yang Allah cintai,
karena dia sudah melakukan hal seperti ini, Allah jaga imannya, Allah jaga hatinya, Allah jadikan dia mampu istiqomah dan sabar menghadapi celaan-celaan seperti ini. Dia tidak takut dengan celaan manusia. Wala yakhafuna laumata laim, yang dia takut hanyalah kalau Allah murka kepadanya. Ini ciri khas orang-orang yang Allah cintai. Maka itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Ya, jadi kita sampaikan pada kesempatan kali ini mana yang termasuk syirik mahabbah, ya, syirik cinta, dan mana yang tidak termasuk. Inilah mukmin sejati. Nah, ini orang-orang yang rusak akidahnya. Contohnya apa sih? Contoh yang paling gampang, dan ini bukan sinetron ya, tapi ucapan terkadang di masyarakat orang-orang yang bucin. Tahu bucin? Budak cinta. Orang yang budak cinta berlebihan dalam cinta kepada pasangannya. Ini yang paling gampang kita lihat. Maka mereka mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Ini kan kalimat yang pernah kita dengar. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Kalau kamu mati, aku mati. Ini nggak boleh. Ini ungkapan kalimat kufur. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Loh. Kemudian dia mengatakan juga, aku tercipta karena kamu dan engkau tercipta karena aku. Wah, ini ungkapan kufur. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita tercipta karena Allah, kita mati karena Allah. Bukan kita tercipta karena pasangan hidup kita, pacar kita, istri kita, suami kita. Bukan. Nggak ada hubungan dengan manusia. Kita diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Dengan kalimat, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Nggak boleh juga. Karena kita punya Allah. Kenapa jadi meratap? Ini ungkapan meratap. Aku nggak bisa hidup tanpa dirimu. Tidak ada lagi tempat aku untuk bergantung. Misalnya begitu. Habislah upayaku, daya upayaku. Karena engkaulah satu-satunya yang akan menolongku. Misalnya kalimat seperti itu. Na'udzubillah. Ini syirik cinta. Kalimat-kalimat yang mungkin kita pernah dengar di film-film atau mungkin tulisan-tulisan dan lain-lain ya. Nggak boleh meletakkan cinta. Padahal cinta segala-galanya itu untuk Allah. Allah itu segala-galanya. Sedangkan manusia bukan segala-galanya. Cinta kepada suami ada batasannya. Cinta kepada istri ada batasannya. Cinta kepada orang tua ada batasannya. Cinta kepada anak ada batasannya. Cinta kepada harta ada batasannya. Cinta kepada jabatan ada batasannya. Cinta kepada kekuasaan ada batasannya. Tidak mutlak. Tapi kalau cinta kepada Allah mutlak. Pasti, harus, wajib. Jadi kalau sudah kalimatnya tadi, contoh kan ya, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Seakan-akan dialah segala-galanya. Aku tercipta karena engkau. Seakan-akan dialah segala-galanya. Padahal segala-galanya adalah Allah. Suami bukan segala-galanya. Istri bukan segala-galanya. Orang tua dan anak bukan segala-galanya. Karena mereka itu orang yang kita cintai, kita sayangi, kita rindukan. Tapi bukan segala-galanya. Maksudnya, cinta kita kepada mereka tidak boleh yang tertinggi, terbesar, dan teratas. Bisa dipahami? Dan ketika memberikan ketundukan, memberikan kepatuhan pun tidak boleh mutlak kepada mereka. Orang tua diikuti kalau mereka benar. Kita cinta tapi lihat dulu, benar nggak mereka? Kalau benar kita ikuti. Suami, cinta sama suami. Ya, tapi lihat dulu, benar nggak dia? Kalau dia benar, ikuti. Kalau suami nggak benar, nggak boleh. Cinta kepada istri. Kalau dia benar, ya diikuti. Kalau tidak benar, nggak boleh diikuti, nggak boleh. Jadi cinta kita kepada mereka itu karena Allah, bukan bucin, budak cinta. Betul-betul seakan-akan kita ini totalitas untuk memberikan ketundukan dan kepatuhan kepada mereka. Ada kan? Apa istilahnya itu? Isti ya, ikatan suami takut istri.
Ikatan suami takut istri. Takut benar sama istrinya. Kata istri, kamu begini. Iya, sami'na wa ata'na. Istrinya ngomong, begini kamu. Sami'na wa ata'na. Betul-betul patuh, totalitas. Pokoknya benar salah, ikut. Kenapa? Istri ana nih Pak Ustadz, jenderal bintang 6. Ada yang begitu, ikhwan sunnah, ngomong sama saya. Istri saya nih jenderal bintang 5. Kalau sudah terima telepon, itu bergetar tangannya. Antum kenapa? Depan-depan saya. Biasa aja. Oh ini jenderal bintang 5 ini. Artinya, nggak begitu kita sama Allah ya. Terima telepon istri saja sama bergetar. Ada di mana? Ini lagi sama Ustadz nih. Oh aman. Dia pikir sama pasangan yang kedua kali ya. Ini baru terima telepon. Bagaimana kalau ketemu langsung sama istri? Kok begitu aman? Aman aja nggak begitu. Atau mungkin sebaliknya. Jadi cinta itu ya dibuktikan dengan ketaatan, dengan kepatuhan, dengan ketundukan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan pengorbanan. Itu cinta yang hakiki. Tapi bukan mutlak. Kalau suami benar, ya cinta sama suami ya tentunya diwujudkan ya. Haruslah seperti itu dalam rumah tangga supaya bahagia. Dan cinta itu bisa ditumbuhkan dengan berbagai macam cara. Cinta kepada suami, tapi tidak boleh taat secara mutlak. Cinta kepada istri, tapi tidak boleh memberikan ketundukan secara mutlak. Cinta sama anak, orang tua, dan lain-lain. Begitu maksudnya ya. Jadi kalau seandainya suami benar, ikuti. Seandainya istri benar, ikuti. Kalau anak benar, diikuti. Kalau orang tua benar, ikuti. Kalau orang tua nggak benar, nggak boleh diikuti. Nah ini yang kita saksikan di masyarakat. Benar nggak benar, ikuti saja. Seakan-akan cinta yang sama dengan cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah itu tidak boleh pilih-pilih. Semua ayat ambil. Semua hadis ambil. Itu konsekuensi cinta. Tidak boleh pilih-pilih. Kalau hukum ini kayaknya ringan nih, enak nih. Kalau hukum yang ini keras. Ini radikal. Ini ekstrim. Nah, kalau ayat yang ini enak nih. Kalau ayat yang ini ayat ini Anda nggak mau ayat yang ini. Hukumannya agak keras, nggak sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Nah, orang seperti ini, cinta dunia dia berlebihan. Dia menjadi budak dunia, bukan budaknya Allah. Ini jatuh kepada syirik. Nggak boleh pilih-pilih, ya. Pilih-pilih itu kepada selain Allah. Ya tadi contohnya orang tua, ntar dulu lihat benar nggak dia, istri, oh coba lihat dulu benar nggak, ya suami lihat dulu benar apa tidak. Jadi patokannya standarnya sudah ada, Quran dan Sunnah yang dipahami dengan benar oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmalal iman. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia cinta karena Allah, membenci karena Allah, menerima karena Allah, menolak karena Allah, maka sempurnalah iman orang tersebut. Imannya sempurna. Itu cinta yang hakiki. Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, menerima karena Allah, menolak karena Allah. Inilah bukti iman yang sebenarnya dari seorang hamba. Cinta suami kepada istri pun karena Allah. Istri kepada suami karena Allah. Uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Seperti itu. Aku mencintaimu karena Allah. Istri juga ngomong, aku pun juga mencintaimu karena Allah. Sama-sama saling mencintai sebagai suami istri. Tapi kecintaan itu dikemas dengan cintanya kepada Allah. Kalau di antara mereka ada yang tidak sesuai dengan syariat Allah, mereka tidak mau. Mereka benci. Ya. Uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Maka dibalas dengan ucapan apa? Habbakallah alladzi ahbabtani lahu. Pernah enggak antum mengucapkan kalimat ini? Ketika antum disebut oleh teman atau istri, uhibbuka fillah. Kan boleh kan? Istri ngomong sama kita begitu, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah semata. Atau teman kita cinta sama kita karena Allah ya. Bukan LGBT nih.
Kalau LGBT kan karena hawa nafsu. Aku mencintaimu karena Allah. Karena mungkin dia lihat kita ya, selalu ke masjid, baca Quran, ya pendekatan kepada Allah, dan seterusnya. Aku mencintai dirimu karena Allah. Bagaimana cara kita menjawabnya? Rasul mengajarkan ini. Apabila ada orang yang mengucapkan kepadamu, aku mencintaimu karena Allah, maka jawablah dengan kalimat, ahabbakallah alladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya. Itu jawabannya. Pernah kita praktekkan jamaah? Pernah dipraktekin? Belum pernah ya. Karena nggak ada yang ngucapin kayak gitu sama kita. Istri pun nggak ngucapin juga begitu. Mungkinnya sama udah lama berumah tangga. Aku mencintaimu mas. Gitu doang kan ngucapannya. Tambahin lagi. Aku mencintaimu karena Allah. Ucapan karena Allahnya disebut. Udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berumah tangga. Ujung-ujungnya cuma aku mencintaimu mas. Aku pun mencintaimu juga deh. Ya, ngucapin ke istri apa gitu ya. Aku mencintaimu, aku mencintai. Mana karena Allahnya sebutkan. Supaya ada batasan. Aku mencintaimu karena Allah. Ada batasan. Kalau kau benar, aku ikuti. Kalau nggak benar, aku nggak suka. Begitu. Maka jawabannya, ahabbakallah alladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah juga mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya. Karena Allah semata. Ya. Kemudian yang terakhir, doa yang kita panjatkan kepada Allah agar Allah selalu mencintai kita dan kita mencintai seluruh amalan yang Allah syariatkan. Rasul mengajarkan kepada kita satu doa yang sering-sering kita baca ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini doa yang luar biasa. Tolong hafalkan ya Bapak Ibu, ikhwan akhwat. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Searching di Google ada kok. Di buku-buku doa juga ada. Ya Allah, aku mohon cintamu. Dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan mencintai semua amalan yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Dahsyat doa ini. Allahu Akbar. Ya Allah, aku mohon cintamu. Bagaimana agar kita betul-betul cintanya itu karena Allah dan benar. Maka kita minta tolong. Supaya nggak jatuh kepada syirik cinta. Ya, kita sudah berusaha lakukan ini dan ini macam-macam cara ya. Tapi yang jelas doa itu senjata yang paling ampuh. Kita minta pertolongan kepada Allah agar betul-betul cinta gitu benar dalam koridor sesuai dengan syariat. Ya Allah, aku mohon cintamu. Dapat mencintaimu dengan sebenar-benarnya. Dengan pertolongan darimu, tidak jatuh kepada syirik cinta. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuka. Dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan aku mohon kepadamu untuk bisa mencintai semua amalan apapun yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Cinta dengan yang wajib maupun yang sunnah. Amal yang wajib gampang, nggak ada beban, nggak berat, enteng, mudah, ringan. Ibadah yang sunnah, bangun malam ringan, puasa sunnah ringan, bersedekah ringan. Semuanya jadi ringan, gampang, nggak ada beban sedikit pun. Karena dia mencintai amalan yang Allah cintai. Wa hubba kulla amalin, dan mencintai setiap amalan. Mencintai setiap amalan yang tentunya sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah, yang dapat semakin mendekatkan diriku kepadamu. Ya. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya. Dan ini merupakan pembahasan yang terakhir dari bab syirik besar. Karena dosa syirik terbagi atas 5 syirik besar, ya, terbagi 5. Yaitu syirik dalam masalah doa, masalah niat, masalah ketaatan, masalah rasa takut, dan masalah cinta. Selesai. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti di bulan depan, insya Allah kita masuk kepada syirik kecil.
yaitu riya. Ya, salah satunya itu riya. Ada lagi syirik kecil yang lain, nanti kita bahas ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan Allah berikan kesehatan, kesempatan dan lain-lain untuk kita kembali membahasnya. Silakan barangkali ikhwan dan akhwat, barangkali ada yang mau bertanya atas pembahasan kita ini. Waktu kita berapa zuhur? 11.50 ya. Ya, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah kita sering mengucapkan syahadat? Karena kita kan ada kemungkinan melakukan perbuatan syirik, atau cukup dengan berdoa Allahumma inni as'aluka an usyrika bika, itu seterusnya itu Ustaz. Apakah cukup dengan begitu ataukah karena khawatir kita melakukan sesuatu kesyirikan yang kita tidak sengaja gitu. Jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fik. Bagus pertanyaannya. Bisa jadi dalam kehidupan kita ini kita nggak sadar ya. Kita nggak tahu atau nggak sengaja. Barangkali kita melakukan perbuatan yang syirik. Mungkin syirik besar atau mungkin syirik kecil. Ya, pertanyaannya apakah kita perlu mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat setiap hari atau cukup berdoa saja dengan doa yang Rasul ajarkan ya, agar kita bisa terhindar dari kesyirikan. Jamaah sekalian, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak perlu di momen-momen khusus. Karena kita sudah mengucapkannya memang setiap hari. Terutama ketika membaca tahiyat. Setiap hari kan kita sholat. Otomatis kita mengucapkan 2 kalimat syahadat kan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kan 2 kalimat syahadat. Jadi enggak perlu ada momen khusus, waktu khusus ya untuk kita mengulang kembali karena kita merasa wah jangan-jangan saya pernah nih melakukan dosa syirik tanpa saya kepahami karena saya belum tahu ilmunya, tanpa saya sadari keceplosan, barangkali ada perbuatan. Apakah kita mengulang kembali 2 kalimat syahadat kita sudah muslim? Kecuali kalau orang kafir masuk Islam, nah, kita katakan tidak perlu ya, karena cukup dengan kita sholat saja kita sudah setiap hari mengucapkan 2 kalimat syahadat kan? Berapa kali? 17 rakaat. Berapa kali kita mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tahiyat itu tasyahud. Subuh sekali kan? Zuhur 2 berarti 3. Asar 2 berarti 5. Maghrib 2 berarti 7. Isya 2 berarti 9. 9 kali kita mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam sholat. Ya, jadi seperti itu. Pertama, kita tidak usah ucapkan itu, ya. Insya Allah itu sudah untuk mengukuhkan, ya. Allah pun sudah tahu kita Muslim, tapi begitulah Allah inginkan agar kita mengucapkan kembali setiap sholat kita, dan Rasul mengajarkan kepada kita demikian. Yang kedua, kalaupun kita khawatir, jangan-jangan saya pernah melakukan syirik besar atau syirik kecil, ya, na'udzubillah. Nah, cara kedua adalah kita bertaubat. Kita bertaubat kepada Allah setiap hari. Dan kita bertaubat kepada Allah, beristighfar dari dosa-dosa yang kita ketahui atau dosa-dosa yang tidak kita ketahui, tanpa kita sadari atau tidak sengaja atau yang disengaja. Makanya seorang muslim itu nggak lepas dari taubat dan istighfar setiap hari. Kalau ada seorang muslim yang tidak beristighfar, tidak bertaubat dalam seharinya, ini berbahaya sekali. Bahkan bukan per hari, bukan per jam. Upayakan taubat itu setiap desahan nafas, setiap tarikan nafas. Rasul saja yang nggak punya dosa, diampuni dosanya maksudnya yang lalu maupun yang akan datang,
Rasul dalam satu hari bertaubat berapa kali? 70 bahkan 100 kali bertobat kepada Allah. Ya, bisa jadi. Termasuk saya, Anda, semuanya kita ini manusia biasa, kita bukan malaikat yang tidak punya dosa. Maka bertaubatlah kepada Allah dari dosa yang kita ketahui, yang kita sadari, yang tidak disengaja, ya, tidak disadari dan seterusnya. Bertobat, bertobat, bertobat dan bertobat. Minta ampun. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan lakukan 8 syarat bertaubat yang benar. Bukan sekedar astaghfirullah wa atubu ilaih. Belum. Itu baru 1. 8 syarat taubat nasuha. Yang dikatakan taubat betul-betul taubat, sehingga kalaupun andai kata kita pernah dulunya atau tadi pagi atau kemarin melakukan dosa syirik ataupun dosa yang lain, tapi 8 ini kita lakukan, insya Allah tergugurkan semuanya. 8 itu apa? 8 syarat taubat nasuha. Karena Allah menginginkan kita taubat dengan nasuha. Silakan Bapak Ibu, ikhwan akhwat, lihat di Telegram saya. Di Telegram saya, ya. Saya punya aplikasi Telegram, bukan WhatsApp ya, tapi Telegram. Baru saya tadi pagi jam 9 saya postingan terbaru di Telegram saya, Najmi Omar Bakar. Bagi antum yang punya Telegram bisa lihat. Ya, antum join, atau yang bagi belum punya Telegram, coba diinstal dulu ya di handphonenya. Syaratnya harus punya handphone. Kalau nggak punya handphone nggak bisa. Install dulu Telegram, gampang banget ya, dari Play Store. Ya, kemudian nanti masuk ke Telegram pribadi saya, Najmi Omar Bakar. Nah di situ ada artikel yang insya Allah berkaitan dengan pertanyaan tadi, artikel yang terakhir, 8 syarat taubat nasuha. 8 syarat taubat nasuha. Ya. Yang pertama, kita menyesali dosa-dosa yang dilakukan. Menyesali, ada unsur penyesalan. Yang kedua, kita istighfar minta ampun. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Ucapan ini diperbanyak. Yang ketiga, taubat nasuha itu dengan berniat dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa dan maksiat. Artinya kita bentengi diri kita dengan berbagai macam kiat-kiat agar tidak mudah jatuh kepada dosa. Yang keempat, meminta maaf kepada orang yang pernah dizolimi dan pernah disakiti. Dan mengembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Yang kelima, taubat dilakukan pada waktu masih terbukanya pintu-pintu taubat sebelum roh sampai di kerongkongan. Yang keenam, memperbanyak amal setelah taubat. Jadi nggak cukup kita cuma istighfar doang, taubat saja. Saya taubat ya Allah, saya minta ampun kepadamu. Tapi setelah itu kita nggak beramal saleh. Itu bukan taubat nasuha. Ya. Karena di sini kita baca di Al-Furqan di ayat ke-71, "Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Dan barang siapa yang telah bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Yang ketujuh, taubat itu hendaknya dilakukan dengan ikhlas. Karena taubat merupakan ibadah. Yang kedelapan, seseorang yang pernah menyeru kepada kesesatan, lalu diikuti oleh orang lain, hendaknya dia mengumumkan taubatnya dan menjelaskan kesalahannya. Barangkali kita pernah men-share artikel yang salah. Barangkali kita pernah memberitahu ke orang lain sesuatu yang salah. Ya. Intinya perbuatan kita tuh diikuti sama orang lain. Atau ucapan kita diikuti sama orang lain. Atau kita men-share informasi yang salah. Maka cara bertobatnya adalah kita bertobat kepada Allah, mengadakan perbaikan dan menjelaskan kebenaran. Yang benar itu seperti apa. Afan ya, kemarin saya men-share artikel ini ternyata salah. Kita klarifikasi kembali. Karena ternyata dalam artikel tersebut ada hadis yang palsu misalnya. Ya, jadi ini caranya
kita bertaubat, lakukan 8 syarat taubat nasuha yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Maka Rasul mengatakan orang yang bertaubat dari dosa dengan taubat nasuha seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertaubat dari dosa dengan taubat nasuha seperti orang yang tidak punya dosa. Ya, Taib. Jadi langkah pertama kembali kepada pertanyaan tadi. Langkah pertama adalah dengan cara apa tadi? Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dan itu cukup dengan pengucapan di dalam sholat. Yang kedua, kita minta ampun, kita istighfar, kita bertaubat dengan taubat nasuha. Bukan sembarang taubat. Karena dengan taubat nasuha lah Allah akan gugurkan dosa seorang hamba dari dosa-dosa kita, mungkin dosa syirik ataupun dosa yang lain. Seperti itu ya. Yang ketiga, yang barangkali doa kepada Allah ya, agar kita dilindungi, doa secara khusus ya, agar kita dilindungi dari perbuatan dosa-dosa syirik. Ya, jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah dalam salat sudah, kemudian lakukan syarat bertaubat ini, kemudian yang ketiga doa secara khusus agar kita terhindar dari perbuatan syirik, apa itu syirik besar maupun syirik kecil. Ya, bisa yang lain ada mau tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Ustaz, yang tentang di surat At-Taubah ayat 24, saya belum begitu paham. Maksudnya itu gimana, Ustaz? Itu bentuknya perkataan atau perbuatan, Ustaz? Iya, baik. Barakallahu fiik. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memahami surah At-Taubah ya, ayat ke-24. Itu dalam masalah ucapan, perkataan atau perbuatan kita yang dilarang oleh Allah. Ya, semuanya. Semuanya dalam perkataan, ucapan, perbuatan dan tindakan. Di sini Allah sebutkan ya, kembali kita coba baca At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, kata Allah, jika bapak-bapakmu, artinya orang tua kita ya, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan hidupmu, saudara atau kerabatmu, harta yang kau usahakan, perniagaan yang kamu takut terjadi kerugian di dalamnya, dan rumah-rumah yang kamu tempati, itu ternyata lebih kamu cintai. Lebih kamu cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Nah, dalam kaitan At-Taubah 24 ini, sesuai pertanyaan, apakah berkaitan dengan ucapan atau perbuatan? Ya semuanya. Jangan sampai kita ini meletakkan cinta kita kepada orang tua, kepada anak, kepada kerabat, dan semuanya lebih kita cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya. Dalam ucapan maupun perbuatan. Nggak boleh. Ya, artinya barangkali ada ungkapan dari pasangan hidup tadi yang saya contohkan kan, aku nggak bisa hidup tanpa dirimu, engkau tercipta karena diriku, itu kan ucapan ya. Nah, itu kan ucapan, itu kan nggak boleh. Aku tercipta karena engkau tercipta karena aku nggak bisa hidup tanpa dirimu, engkau lah tempat aku untuk bergantung dan lain-lain. Nah, kemudian dalam perbuatan seperti apa? Memberikan tindakan kepatuhan secara mutlak. Karena cintanya luar biasa, bucin, budak cinta, itu dibuktikan dalam perbuatan. Memberikan ketundukan, kepatuhan, pengorbanan, perjuangan, semuanya secara mutlak. Nggak pilih-pilih. Mau benar, mau salah, ikut saja apa kata orang tua. Itu nggak boleh.
Kalau betul-betul kita ini cinta kepada Allah dan meletakkan cinta kepada Allah itu yang tertinggi, terbesar, dan teratas, tentunya cinta kita kepada orang tua dan lain-lain itu harus kita lihat apakah mereka benar atau tidak. Cinta kepada mereka landasannya karena kita cinta mereka karena Allah. Kita cinta orang tua karena Allah. Kita cinta suami karena Allah. Kita cinta istri karena Allah. Kita cinta anak karena Allah. Kita cinta ini, cinta senang ini, cinta ini. Benci juga demikian. Semuanya karena Allah. Nah, dalam tindakan apa? Dalam tindakan misalnya orang tua menyuruh. Ya, andai kata ya. Orang tua menyuruh melakukan sesuatu yang terlarang untuk kita kerjakan. Ternyata kita ikuti. Padahal itu Allah larang, Allah haramkan ini. Ini nggak boleh, haram. Orang tua kita menyuruh. Tapi kita tunduk di situ. Kenapa kita tunduk? Karena kita cinta kepada orang tua. Kecintaan yang totalitas. Mau benar, mau salah, pokoknya saya ikutin saja orang tua. Ini haram. Jatuh kepada At-Taubah 24. Atau tadi istri. Istri kan wajib taat sama suami. Tapi lihat dulu, ketika suaminya benar, ikuti, taati. Ketika suami nggak benar, nggak boleh. Begitu juga suami kepada istri. Ya, jadi seperti itu dalam ucapan harus kita lihat ada nggak di situ unsur kepatuhan, ketundukan atau ucapan-ucapan berlebihan ya yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Kalau memang ada, maka bertobatlah kepada Allah ya karena itu suatu perbuatan dosa. Ini sekedar mengikuti apa kata mereka. Tapi kalau diikuti dengan menyembah ke mereka, beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka, jatuhlah kepada syirik cinta. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini ya, afwan. Mudah-mudahan bermanfaat karena sudah masuk waktu zuhur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.